Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ibu dan Bapak. Saya Mas Rida, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635 Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjawab diskusi 6 tentang isu gender dalam pendidikan dasar dengan mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 3 pertanyaan untuk didiskusikan. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda sebagai seorang guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Jawabannya adalah cara yang dilakukan di sekolah yang pertama menurut saya adalah membuat kurikulum yang dirancang dengan mencakup berbagai perspektif yang berbeda gitu. Jadi tidak memandang gender, artinya bahwa kurikulum itu dibuat dengan inklusif serta menghindari stereotip gender. Tetapi banyak guru yang memang tidak memahami bahwa kita tidak boleh membedakan gender. Jadi harus ada pelatihan guru yang fokus pada kesadaran gender. Guru itu harus dilatih untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung bagi semua siswa. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi dan menganggap kasus-kasus diskriminasi atau ketidakadilan yang mungkin terjadi. Karena di sekolah saya juga kadang ada diskriminasi, misalnya ketika ada pelajaran PJOK, ada kegiatan futsal, itu biasanya perempuan itu tidak diperbolehkan oleh gurunya. Itu sebenarnya salah. Kalau menurut saya semua punya kesempatan yang sama, jadi mereka harus tetap diberi kesempatan, karena mungkin juga sekarang sudah mulai perempuan bisa main bola gitu, atau dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya banyak sekali guru yang memandang bahwa perempuan tidak bisa melakukan hal tersebut. Atau juga misalnya dalam kegiatan memasak atau menyapu, laki-laki lebih ditekankan misalnya untuk udah laki-laki ngatur meja, ngatur kursi aja, angkat-angkat yang berat, perempuan nyapu. Tidak seperti itu. Saya lebih menginginkan mereka bareng-bareng, laki-laki bisa nyapu, perempuan juga bisa ngangkat kursi. Semuanya diarahkan untuk tidak membeda-bedakan gender. Mau laki mau perempuan punya pekerjaan yang sama, punya tugas yang sama, seperti itu. Nah, kemudian soal yang kedua adalah sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Dalam hal ini bahwa di lingkungan pendidikan dasar berperan sangat penting dalam membentuk perbedaan gender anak-anak, karena pada saat ini di SD itu merupakan suatu landasan yang kokoh ketika kita memberikan pembelajaran, merupakan landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Contoh-contohnya yang dapat diwujudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan sekolah dasar itu biasanya begini. Kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan ekstrakurikuler. Misalnya ada yang beranggapan bahwa misalnya PBB itu laki-laki misalnya, tapi diberikan motivasi bahwa perempuan juga bisa berperan. Atau misalnya dalam kegiatan upacara bendera, nah ini selalu merasa bahwa ada anggapan dari guru yang lain bahwa anak perempuan itu pasti bagiannya bendera gitu. Kalau saya lebih menekankan mereka, kita bikin satu gebrakan baru, perempuan dan laki sama. Jadi yang mengerek bendera boleh laki-laki, yang menaikkan bendera boleh laki-laki. Yang menjadi pemimpin upacara saya tugaskan perempuan. Perempuan bisa, dan itu berjalan, dan itu diberikan aplaus yang sangat luar biasa sama kepala sekolah dan guru-guru yang lain gitu. Terus dalam ini juga saya mempraktekkan juga gini contoh-contohnya dalam mewujudkan itu. Dalam pemilihan ketua kelas itu selalu beranggapan bahwa harus laki-laki, karena laki-laki yang bisa membuat situasi menjadi aman dan nyaman. Mungkin gerakannya lebih cepat, lebih lincah, lebih kemana-mana gampang. Tetapi saya menekankan silakan yang mau jadi ketua kelas, boleh perempuan, boleh laki-laki, dan dilakukan melalui voting, dan ternyata yang menang adalah perempuan. Jadi saya berikan kesempatan perempuan gitu, dan alhamdulillah
potensinya sama seperti laki-laki. Terus dalam pemerataan fasilitas dan aksesibilitas tanpa memandang gender. Misalnya dalam menggunakan bola basket gitu, apakah harus laki-laki atau perempuan, silahkan gitu gunakan hal tersebut. Atau misalnya dalam engrang, dalam menggunakan perangkat-perangkat prasarana yang memang keras gitu, saya usahakan bahwa mereka harus bisa menggunakan laki-laki dan perempuan gitu. Mencegah pelecehan dan kekerasan gender. Ini saya terangkan melalui satu tayangan PPT bahwa tidak boleh ada pelecehan baik seksual maupun kekerasan gender karena kamu perempuan. Biasanya laki-laki menyepelekan perempuan untuk hal-hal tertentu. Dan saya memberikan pembelajaran itu sampai menayangkan PPT-nya gitu. Ya, terus menciptakan kesadaran gender melalui berbagai program pendidikan. Ini bagus di sekolah saya juga misalnya mengadakan lomba memasak, dan ini laki-laki juga diikut sertakan karena sekarang banyak chef masak yang buat laki-laki gitu. Terus juga dalam lomba kebersihan sekolah, lomba menata kelas gitu. Ini laki-laki dan perempuan, programnya menyatukan mereka dalam setiap kegiatan baik pramuka atau apapun kegiatan yang bisa melibatkan laki-laki dan perempuan, walaupun itu misalnya ya kayak tadi masak harus perempuan, jadi laki-laki dan perempuan sama gitu, mereka punya kesempatan yang sama, punya skill yang sama, punya kemampuan yang sama. Kemudian nomor 3, apa sih tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Tantangan yang saya hadapi dalam implementasi hal tersebut adalah adanya diskriminasi, adanya pemahaman yang kurang dari masyarakat tentang kesetaraan gender, di mana adanya diskriminasi bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki. Ada beberapa juga tenaga pendidik yang belum paham tentang kesetaraan gender, seperti yang tadi saya sebutkan, masalah olahraga gitu, masalah pelajaran memasak atau dalam hal upacara gitu. Itu adalah satu tantangan, laki-laki dan perempuan selalu dibedakan. Banyak sih sebetulnya hal-hal yang sepele. Ini harus laki-laki yang menggunakan, ini harus laki-laki, harus yang memperbaiki ini, yang bisa menggantungkan figura aja harus laki-laki. Tidak, saya bilang perempuan juga bisa kalau mau, atau pekerjaan perempuan yang misalnya di kelas sekiranya memang bisa lakukan, misalnya kayak mencuci taplak meja, saya tugaskan laki-laki, bawa ke rumah, kamu belajar mencuci gitu. Jadi jangan bawa tugas-tugas seperti itu untuk perempuan, tugas ini sebagai laki. Ya, dua-duanya harus balance gitu. Terus cara yang saya persiapkan adalah saya mempersiapkan diri untuk mengatasinya adalah memberikan pendidikan sejak dini pada siswa, terutama pada anak-anak siswa saya. Maksudnya ketika saya pertama kali mengajar itu sudah mengajarkan kesetaraan gender. Selain kesetaraan gender kan keberagaman juga harus saling menghargai, menghormati, saling menjaga, tidak saling melecehkan, tidak saling menghina dalam segala bidang, sehingga mereka akan paham bahwa laki-laki atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan, seperti misalnya mereka tadi membebaskan untuk menjadi KM, menjadi wakil, menjadi sekretaris dan lain-lain gitu. Juga dalam petugas upacara seperti tadi, siapa yang menjadi pemimpin, mau jadi pemimpin pasukan, laki atau perempuan, bebas, saya bebaskan. Nah, dengan pendidikan yang memadai tentang kesetaraan gender, maka akan terwujud kesetaraan gender dalam berbagai bidang. Itu menurut Jakit tahun 2024. Terus yang saya persiapkan juga, saya sering berdiskusi dengan rekan guru tentang adanya kesetaraan gender dan saling memberikan masukan dalam seluruh program kegiatan belajar atau kegiatan di luar pembelajaran di kelas dengan teman-teman rekan sejawat. Kesimpulannya adalah bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan dasar Indonesia akan membantu semua orang untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, sehingga Indonesia mampu menciptakan pendidikan yang inklusif yang mencetak generasi dari kesetaraan gender yang mampu bersaing dalam lingkungan manapun. Itu adalah jawaban diskusi 6 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.